Oke, shalom. Kita akan persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita yang kedua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana. Hosana.
kepada hambanya, Saudara Yonatan, untuk pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat ibadah yang luar biasa, kesempatan kami untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus pada hari Minggu pertama ini, kiranya Tuhan Yesus kami mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan Yesus, kami belajar sesuatu yang baru Tuhan Yesus. Perbaharui kami, perbaharui hati kami, pikiran kami, sukacita kami, agar kami jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami mau berdoa, membuka ibadah Minggu pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dalam doa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Berikan salam kiri kanannya sambil kita katakan Tuhan Yesus yang terhebat. Amin. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Dari hati yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapa yang terhebat? Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Kan ku hebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Haleluya. Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada dalammu. Sama-sama kita katakan, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Semuanya. Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi Raja Pemenang. Kami mau bersorak bagi Juru Selamat kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita. Kau batu karang yang teguh, kota
benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, saya mau lihat semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatan kami, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita mau tinggikan Allah kita. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah
Biarlah semua pujian kita hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan melingkupi kami Yesus. Kau pegang hidup kami Tuhan. Darah-Mu, Nama-Mu berkuasa. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu Tuhan. Semua jalan-jalan hidup kami. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku. Saya persilakan kepada hamba itu. Perjamuan, oke. Ku percaya. Saya mau undang petugas perjamuan, silakan maju. Tuhan, bahwa kami aman di dalam Engkau, sebab Engkaulah Allah yang empunya langit bumi, yang mengatur segalanya Tuhan. Bahkan Engkau yang telah menetapkan masa depan setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami tidak ada yang perlu kami takuti, kami khawatirkan. Asal kami tetap hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu, maka segala hal yang baik itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu, kami akan melakukan perjamuan kudus seperti yang Kau kehendaki untuk kami lakukan, untuk mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Untuk itu layakkan setiap anak-anak-Mu yang akan melakukan perjamuan ini Tuhan, sucikan kuduskan hati mereka, pikiran mereka dengan kuasa darah-Mu, supaya setiap kami boleh layak makan perjamuan dan minum perjamuan ini bersama dengan Kosu. Dan juga Engkau berkati roti dan anggur yang tersedia, supaya melalui perjamuan ini roh setiap anak-anak Tuhan dikobarkan, iman mereka dibangkitkan, mereka semakin menyala-nyala dalam mengiring Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Silakan dibagi. Ayo, nyanyi lagi.
percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Amin. Haleluya. Mari anak-anakku, kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Ya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Anak-anak kasih Tuhan, apa kamu? Ya, kita angkat tangan roti tangan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan, yang telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Oleh karena cinta, kasihnya yang begitu besar kepada kalian, kepada saya, kepada kita semua, dia rela tubuhnya dicapik-capik, dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dan tubuh Kristus ini juga berbicara tentang firman Tuhan. Ketika kita makan tubuh Kristus, itu sama juga kita memutuskan bahwa firman Tuhan itu akan menjadi makanan rohani kita sehari-hari. Kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimentarakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib oleh karena cintanya kepada kita semua. Dan oleh iman kita, maka kuasa darah Yesus ini menyucikan, menguruskan dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya boleh jaminan keselamatan di dalam Dia. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan, hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh pengorbanan-Mu, sempurna. oleh darah-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami beroleh penebusan dosa di dalam-Mu. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak-Mu yang terkasih. Tekenomo kata cara layana masyande. Terima kasih Yesus. Kropero kanala masikina lama sendo. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya aku. Kau begitu mengasihi kami. Anak-anak muda di tempat ini, mereka adalah anak-anak tebusan-Mu. Mereka milik-Mu Tuhan. Untuk itu ajar mereka terus mengerti bahwa Engkau telah membeli mereka dengan darah-Mu yang begitu mahal, supaya setiap anak-anak-Mu boleh memahami maksud dari penebusan-Mu,
supaya mereka memiliki kehidupan seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup menjaga hati Tuhan, hidup dengan tidak menyakiti hati Tuhan, hidup tidak mengecewakan hati Tuhan. Tetapi setiap anak-anak muda tempat ini memahami bahwa mereka adalah berharga di mata Tuhan, sehingga menjaga hidupnya di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Tentu Tuhan, sebentar Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau menjamah satu persatu apa yang Engkau sampaikan melalui anak-Mu ini Tuhan, sungguh akan menjadi berkat, menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi ajaran, menjadi teguran yang akan semakin mendewasakan anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa, pakai anak-Mu ini di dalam naungan pengurapan-Mu yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, anak-anakku. Ini Kak Fani ini yang akan menyampaikan firman Tuhan ini adalah orang jauh. Jauh tinggalnya tapi dekat di hati. Di hatinya Pak D, di hatinya Bu D, di hati kita semua yang sudah mengenal ya. Ini jauh tapi dekat. Puji Tuhan, hari ini kita akan diberkati dengan luar biasa. Nanti Kak Fani setelah selesai tutup dengan doa, sekalian berkati adik-adikmu di sini, ya. Oke, karena saya tidak bisa menunggu di sini sampai selesai. Saya serahkan seluruh pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sambut dengan tepuk tangan. Ini kakakmu ini. Oke, shalom semuanya. Shalom. Belum semua. Shalom. Gimana kabarnya siang hari ini? Masa semuanya luar biasa? Amin. Kalau saya tanya, ada yang punya masalah? Gak ada. Hah? Ada yang punya masalah? Bener kok, gak ada masalah? Oh ada. Yang ada masalah coba angkat tangannya. Sekali lagi kalau saya tanya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Tetap luar biasa. Amin. Amin. Ada yang belum mengenal saya? Kenapa kalian yang kenal saya yang angkat tangan? Langsung sakit hati loh. Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka kalau kenal. Kata siapa? Tak kenal maka kalau kenal. Si Andrew. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal belum tentu. Kalau kenal itu ditraktir. Ya enggak kok? Kalau ketemu Vio nih di apa nih? Seberang? ITC. Nah, itu kan itu Kak Fani. Ya, berarti bisa traktir kan Vio? Ya enggak? Iyalah. Oke, nama lengkap saya Alfani Mahadewi. Teman-teman semua bisa panggil saya Fani. Dulu pas dulu ada yang sudah mengenal saya. Jadi sebenarnya saya bukan wajah baru ya Vio ya. Udah lama, iya. Oke, firman Tuhan siang hari ini temanya apa? Look inside your. Apa artinya? Hah? Artinya apa? Lihat dalam hatimu. Siapa yang bisa melihat hati? Kalau saya tanya, ada yang bisa melihat hatinya Vio? Kedalaman hatinya Vio? Bisa nggak? Andrew bisa lihat kedalaman hati Vio nggak? Brian bisa? Nggak bisa. Siapa yang bisa lihat kedalaman hati kita? Tuhan Yesus. Oke, firman Tuhan siang hari ini dalam Markus 11 ayat 25. Kita mau baca bersama 3, 2, 1.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Kalau teman-teman di sini yang dulu pernah melihat saya, kelihatannya saya dulu gimana? Kok kan kita pernah pelayanan bareng Singer ya. Saya gimana? Baik-baik aja? Baik-baik aja. Gak ada yang tahu kedalaman hati saya. Padahal saat itu saya punya akar pahit yang begitu besar, baru terselesaikan tahun ini. Baru bisa terselesaikan. Dan itu tertimbun dari saya kuliah S1 tinggal di asrama sekitar 2015-2016. Sakit hati itu muncul. Siapa yang tahu kedalaman hati saya? Nggak ada yang tahu. Saya pelayanan. Saya punya komunitas, ada. Saya gereja. Terlihat semuanya apa? Baik-baik aja, betul ya? Kita nggak tahu nih Vio, kayaknya baik-baik aja nih kelihatannya. Tapi kedalaman hatinya siapa yang tahu? Saat itu saya melayani Singer, ya kau, kita bareng Singer, pelayanan biasa aja, padahal hatinya lagi nggak beres. Saya punya sakit hati itu sampai berbuah menjadi akar pahit. Nah ini yang serem nih kalau udah jadi akar pahit. Firman Tuhan bilang, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ada yang pernah sakit hati karena teman? Yang sakit hati karena orang tua? Enggak pernah. Nih saya kasih tahu. Saya dulu pas SD, saya inget banget, ini beneran Vio, sampai sekarang saya segede ini saya masih ingat. Pas SD itu saya pernah berdoa kok, doa saya nih ya, yang saya nggak pernah cerita. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa, kalau boleh Tuhan, gantilah orang tuaku. Saya pernah doa gitu loh, Tuhan boleh nggak mamahku ditukar sama mamahnya dia, bapakku ditukar sama bapaknya dia. Bener loh. Saya pernah kecewa sama orang tua saya. Masalahnya padahal sepele. Tapi saya sampai berdoa kayak gitu sama Tuhan. Ada yang pernah kecewa sama orang tua? Pernah. Sakit hati sama teman? Pasti. Itu udah pasti, betul ya. Sakit hati sama orang terdekat, dikecewakan, Vio nggak berani jawab tapi senyum-senyum. Kayaknya Vio lagi dikecewakan nih. Tuhan bilang apa? Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni. Kalau kita ngomong soal pengampunan gampang nggak? Kalau ngomong loh, berbicara soal pengampunan gampang? Gampang. Kita sering dengar ampuni yuk. Ya, kita mau mengampuni. Praktek? Setengah mati. Hati, slide selanjutnya. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah pusat kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Slide selanjutnya, jika hati kita bersih, maka kalau hatinya bersih, pikirannya, jika pikiran bersih, perkataan juga bersih. Jika perkataan bersih, perbuatan pasti bersih. Orang bisa dilihat dari perkataannya. Hatinya bersih atau enggak. Kalau dia terlalu gampang ngomong, itu kebun binatang keluar dari mulutnya, itu
itu hatinya nggak bersih. Udah pasti. Kalau hati bersih, pikiran pasti bersih. Kalau pikiran bersih, pasti perkataan bersih. Kalau perkataan bersih, pasti perbuatan juga bersih. Sekarang, siang hari ini, kenapa sih kita harus mengampuni? Oh ya, saya punya waktu sampai jam berapa ya kok? Benar loh. Berapa menit? 40? 30? Sejam. Berapa kok? 30 ya? Oke. Mengapa kita harus mengampuni sekarang? Yang pertama, Markus 11 ayat 25. Kita balik lagi ke ayat tadi. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Saya suka buat quote. Nah, kalau yang ngikutin Instagram saya, walaupun gak semuanya saya posting, tapi saya suka buat quote lagi. Nih, orang yang tidak mau mengampuni fokus hidupnya apa? Tahu nggak menghakimi orang lain? Menghakimi orang lain itu membuli. Itu menghakimi orang lain itu sama. Menghakimi orang lain itu, kalau kita lagi di gereja, temennya lagi main musik, kita tahu, oh si Brian ini ya kalau di luar ya, nggak benar nih dia nih, Brian nih. Nah pas kita tahu kesalahannya Brian, dia main musik salah, langsung tuh mata kita bilang, ini nih akibatnya. Nih, karena dia hidupnya nggak benar, jadi pelayanannya ikut nggak benar. Ada yang datang ibadah jam 11, ibadah remaja ini ya, pemuda remaja, biasanya nggak pernah datang, giliran datang lagi, kemana aja lu tumben-tumbenan datang, biasanya juga enggak, ngapain datang? Itu kalau orang nggak mengampuni, fokus hidupnya kayak gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita pelajari di masa muda kita, betul loh. 5 tahun ke depan nanti kita jadi apa ditentukan dari sekarang. Kalau kita mau hidup sukses, itu ditentukannya dari sekarang. Kita harus membangunnya itu mulai sekarang, nggak bisa nunggu nanti. Telat kalau nunggu nanti. Yang pertama sih, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama apa? Karena tadi kan kita minum anggur dan makan roti. Itu bukti penebusan Yesus terhadap kita, betul? Nah itu bukti pengampunan yang Tuhan lakukan. Kita ini semua sudah diampuni. Tuhan itu mati untuk orang Kristen aja atau untuk semuanya? Untuk semuanya. Orang yang berdosa juga ditebus? Tuhan mengampuni? Kita sudah diampuni, makanya Tuhan bilang kita harus mengampuni. Ayo ampunilah dahulu tadi kata firman Tuhan. Senggol kanan kirimu bilang, ayo ampuni lu. Mau mengampuni? Nggak mau? Mau mengampuni? Harus. Sekalipun susah dan berat. Nanti saya cerita, apa yang buat sampai saya punya akar pahit bertahun-tahun. Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita mau baca bersama 3, 2, 1. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan bilang, kalau kita mengampuni orang, Bapa juga mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni. Tahun pas kita bareng-bareng pelayanan itu tahun berapa ya? 2016, 2017 kayaknya. 2016, 2017. Sekarang tahun 2023. Berapa tahun yang lalu tuh? 65 tahun ya, 65 tahun yang lalu.
Kejadian itu saya ingat 2015. Kalau sekarang berarti sudah 8 tahun. Ya betul ya, udah 8 tahun. Dan saya baru bisa kesaksian, menyaksikan bagaimana saya bisa mengampuni orang. Kejadiannya sebenarnya simpel. Simpel banget, maksudnya gini, ada kesalahan yang tanpa sengaja kita buat, tapi ada yang sengaja kita lakukan. Betul? Kalau misalkan, ini ya, jadi waktu itu sebelum saya pindah ke BSD, saya tinggal di asrama. Saya tinggal di asrama karena saya kuliah teologi. Saya tinggal di asrama dari semester 1 sampai semester 6. Nah, asrama kami itu di lantai 6. Di lantai 6. Kita doa makan bersama itu di lantai 1. Dan anak asrama itu nggak boleh lewat lift. Harus lewat tangga. Dari lantai 6 sampai lantai 1. Pernah kegelundung nggak Kak? Teman saya pernah sih. Doa pagi jam 5, buru-buru kan, apalagi kalau udah alarm dereng jam 5 itu kita udah start doa. Jadi kalau bangun jam 5 buat turun itu kan butuh beberapa menit. Lari dia, kepleset di tangga, ngeglundung, tapi nggak sampai bawah karena kan dari lantai 6 ke lantai 5 dulu, 5 belok lagi baru tangga turun lagi. Nah dia ngeglundung sampai lantai 5. Kita langsung pada gimana? Bukannya kita, hah? Enggak, ngakak semuanya. Pokoknya kalau ada yang keglundung semua pasti ngakak. Nah, di setiap lantai itu kan pasti ada kamar mandi, termasuk lantai 6. Saya nggak tahu kenapa pas saya masuk asrama baru 2 bulan, itu air nggak bisa nyala. Di otak saya mikirnya begini, oh karena airnya nggak kuat naik sampai ke atas kayaknya, karena saking tingginya gitu. Jadi kita mandi harus di lantai 3 atau lantai 2, karena di lantai 4 itu gereja. Lantai 5 itu balkonnya, jadi aula sekaligus gereja. Nah pas mandi, kan anak cowok juga mandi kan. Nah waktu itu kamar mandi mereka, kalau cowok itu asrama di lantai 1, kamar mandi cuma 1. Mau nggak mau mereka juga naik ke lantai 2, lantai 3. Tapi kamar mandinya itu, jadi pintu kamar mandi masuk tuh ada 3 kamar mandi. Di lantai 2 kan ada 3, di lantai 3 ada 3, di lantai 1 ada juga. Tapi untuk anak asrama sebanyak itu kamar mandi pasti kurang. Mau nggak mau kita harus bergiliran buat mandi. Nah pas giliran ada kamar mandi paling ujung, banyak yang nggak mau pakai. Kenapa? Karena nggak bisa dikunci, nggak bisa dislot. Walaupun mereka suka pakai, tapi ya gitu harus nyalain air supaya apa? Supaya tahu kalau ada yang mandi, betul ya. Saya mandi di paling ujung. Saya tahu dong itu kamar mandi nggak bisa dislot, cuman bisa ditutup. Tapi nutup pun nggak rapat, paling cuma nempel begini. Tapi tertutup, tapi nggak rapat gitu. Nah saya mandi, saya nyalain keran, supaya apa? Supaya orang tahu kalau di dalam kamar mandi ada orang. Saya lagi nyalain, terus ada anak cowok. Ada anak cowok, adik tingkat saya, dia begini. Hitungannya apa? Detik. Saya ngadep, ini pintu di belakang saya. Kita kalau mandi gimana sih pakai baju lengkap? Hah? Ya Jo, pakai seragam. Kita kalau mandi gimana? Nggak pakai apa-apa, bener ya? Kan mau disabun, mau dibersihkan semua. Nggak mungkin dong kita mandi pakai baju renang. Nggak kan, apalagi di kamar mandi posisinya. Saya ngebelakangin pintu. Dia posisinya begitu, tahu? Pas saya dengar, dakpok. Jadi cuman buka langsung tutup lagi, kaget. Orang itu memang kaget. Saya langsung jongkok, saya nangis kenceng-kencengnya. Keluar dari kamar mandi, saya diam. Saya nggak cerita sama siapapun, saya diam. Tapi namanya kita anak asrama, mau doa harus ngumpul bareng, mau makan harus bareng, betul ya. Saya kalau ketemu dia berpapasan begini, saya langsung buka. Ngehindar, saya cari jalan lain. Doa, duduk tek, dia di situ, wajah saya bisa begini. Berbulan-bulan.
Sampai akhirnya teman saya tahu, teman saya bilang gini, kenapa? Saya cerita. Terus saya cerita nangis, pasti nangis. Buat wanita nih, buat cewek-cewek pasti nangis. Gak tahu ya, saya merasa ini banget sih. Pokoknya saya nangis kejar-kejarnya. Saya cerita sambil nangis. Terus saya bilang gini, pokoknya saya benci sama dia. Temen saya ngasih taunya tuh sampai gini loh. Coba kamu pikir, kalau dia sengaja mau ngeliat kamu pas mandi, dia harusnya gak perlu buka pintu kaget begitu. Harusnya dia ngintip. Kan pintunya gak bisa ditutup rapat. Bisa gak dia ngintip? Bisa. Bisa dong dia ngelakuin itu. Itu kalau dia niat, ini kan gak sengaja, ini gak sengaja Fani, sampai teman saya bilang. Ini tuh dia tuh gak sengaja. Saya bilang pokoknya saya gak mau lihat muka dia, pokoknya saya benci, titik. Teman saya ini orang Batak. Cewek, tapi orang Batak. Terus dia bilang gini, gaya-gayanya kayak Vio. Badannya gede gitu kan, nggak ada feminim-feminimnya. Tapi lebih sangar teman saya si Vio, kamu masih aman. Teman saya sangar, orang Batak. Terus dia bilang gini, ya udah kamu maunya apa? Mau nonjok dia? Jawaban saya apa? Pas ditanya begitu, iya. Mau nonjok dia? Iya. Teman saya bilang, oke, mau di mana? Saya bawa anaknya. Saya tonjok? Kira-kira saya tonjok enggak? Hah? Gimana Jo? Gimana Brian? Kira-kira tonjok enggak? Pas teman saya bilang, saya bawa anaknya. Kalau mau ditonjok-tonjok, saya lihat sepuasnya, kata teman saya. Saya lakuin itu, saya nangis. Kita anak asrama itu wajib pelayanan dulu. Dan pelayanan kita ke sekolah-sekolah. Kalau di hari Jumat di sekolah-sekolah itu kan ada rohani Kristen kan. Itu tugas kami. Kita keliling dari Tebet, Kampung Melayu, pokoknya sekolah-sekolah yang minta pembicara, anak asrama keliling. Kita udah ada pembagian tugas, kamu ke sekolah ini besok, sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Pelayanan. Saya cuma nangis. Terakhir teman saya bilang gini, gak akan menyelesaikan masalah kalau kamu tonjok dia. Sakit hatimu tetap ada. Saat itu dia minta maaf, dia dikasih tahu sama teman saya, dia minta maaf. Sampai kalau orang bilang minta maafnya itu sampai bahasanya dia udah gak punya harga diri lagi untuk dia minta maaf. Dia minta maaf, Kak aku minta maaf, benar-benar minta maaf, aku gak sengaja, apapun akan aku lakukan. Saya bilang gak bisa diganti dengan apapun, saya bilang. Tapi pas saya pelayanan hari Minggu, nah hari Minggu ini kampus itu punya gereja, jadi kampus itu di bawah gereja, bukan gereja kecil, gereja besar kok, Rahmat Immanuel. Jadi ada di Ciputra, sekarang ada di Neo Soho, dia cabangnya banyak, anak asrama itu wajib pelayanan ke gereja ini. Jadi kita sudah dibagi-bagi. Nanti 5 orang ke bagian ke CL, itu ibadah 6 kali. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kalau kita dapat pelayanan, ya ibadah dari jam 7 sampai jam 9 kita harus ikut. Wajib. Nah, waktu itu saya dapat pelayanan di Senen, di Hotel Lumire sekolah minggu. Jadi kita memang pelayanannya di sekolah minggu, ada yang bagian asar di ibadah umum. Saya waktu itu pelayanan di sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu, koordinatornya itu pendoa. Dia pendoa. Kita ibadah jam 9, jam 7 harus udah datang guru sekolah minggu. Buat apa? Kenapa jam 7 udah datang? Buat berdoa. Kita berdoa pujian penyembahan ruangan segini. Kita duduk di depan, kita berdoa nyembah Tuhan. Suatu ketika saya dipanggil sama koordinatornya ini, dibilang begini, Fani ikut saya ke depan, kan hotel kan kita pakainya. Saya cuma duduk di depan begitu sama dia, terus dia tanya, kamu kenapa? Waktu itu kejadian sudah lewat 2 atau 3 bulan. Saya bilang gini, hah gak apa-apa tante? Bohong kenapa? Enggak. Kamu harus jawab kenapa? Loh, saya gak kenapa-napa.
Mungkin saya udah lupa kejadian itu, sudah lewat sebulan lebih. 2 atau 3 bulan saya ditanya itu. Enggak kenapa-napa. Coba cek hatimu, kamu kenapa? Saya diam, kenapa ya? Saya lagi baik-baik aja, tadi pergi juga bangun pagi, baik-baik aja, saya bangun, doa, semuanya berjalan dengan baik. Naik busway, nggak ketinggalan busway, jam juga nyampe nggak telat. Semua baik-baik aja. Enggak, kata koordinator ini bilang, enggak, ada sesuatu dalam hatimu. Sampai saya ingat kejadian itu. Biasanya kita kalau ketemu hamba Tuhan gimana sih? Kita suka gini kan, doain ya, bener nggak? Doain saya ya, saya mau kuliah, doain saya ya, saya mau kerja, doain saya ya, saya mau ujian, betul? Kan gitu kita kalau ketemu hamba Tuhan. Saat itu saya bilang, Tante doain saya supaya saya mengampuni. Jawabannya cuma gini, yuk doa. Doa, dipegang tangan saya. Terus dibilang, ayo Fani doa. Saya diam, loh Tante doain saya. Bukan saya yang punya urusan, hatimu sama Tuhan. Saya bisa berdoa? Di awal bisa. Saya berdoa, Tuhan terima kasih buat hidupku, terima kasih buat segalanya. Sampai dibilang, ampuni dia. Belum ngomong ampuni loh, saya udah nangis. Udah gak keluar kata-kata lagi. Saya nangis kenceng-kenceng. Tante itu bilang gini, kalau kamu gak sebut namanya, kamu gak mengampuni dia, kita gak amin. Selesai. Doa akan selesai ketika kamu sudah sebut namanya. Misalkan Vio yang bikin sakit hati saya mau nyebut nama Vio, Tuhan Yesus. Itu sampai dibilang, saya udah bilang, Tuhan, sambil nangis, Tuhan, aku mengampuni. F aja itu nggak muncul, nggak bisa muncul. Lama sampai sekolah minggu udah mulai. Lama. Dipegang tangan saya tuh bukan megang yang begini doang, enggak, tapi sampai diginiin. Sebut. Lagi doa saya bilang gini, saya nggak bisa Tante. Sebut, saya nggak bisa, sambil tambah dia teriak sebut tambah nangis. Saya nggak bisa dan saya nggak mau mengampuni. Lagi doa loh. Selesai kita berdoa, enggak. Si Tante ini tetap doa bahasa roh, saya nggak bisa. Sampai pas udah mau selesai, saya bisa sebut namanya. Tuhan Yesus, hari ini aku putuskan untuk aku mengampuni Vio. Bisa nyebut Vio, itu udah langsung kesebut namanya. Terus saya ulang-ulang, saya mengampuni Vio, saya mengampuni Vio, saya mengampuni Vio. Tapi setelah itu apa selesai sakit hati saya? Enggak. Saya bisa kesaksian seperti ini buat anak muda baru 2023. Jadi dari kemarin-kemarin, sekalipun saya sudah mengampuni, tapi hati saya, akar pahitnya belum sembuh. Siapa yang bisa pulihkan hati kita? Tuhan Yesus. Yang bisa sembuhkan hati kita? Tuhan Yesus. Tuhan kan membebat luka. Sakit hati itu ibarat paku yang ditancap ke kayu. Kalau paku itu dicabut, lubangnya tetap atau hilang? Tetap. Lubangnya tetap ada. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Pas saya bilang, aku nggak mau mengampuni, apakah itu boleh? Nggak boleh. Tuhan bilang harus mengampuni. Pengampunan itu membawa berkat. Yesus menjawab dalam Lukas 11 ayat 28, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Pengampunan itu membawa berkat. Kalau kita nggak mengampuni, yang datang bukan berkat tapi nyakit. Ada orang yang nggak mau mengampuni? Ada, sampai mati dia nggak mau mengampuni. Senggol kanan kiri mau bilang, ayo mengampuni. Jangan sampai jadi penyakit. Ayo bilang,
Sama sebelahnya. Bilang, jangan sampai jadi penyakit. Teman-teman tahu pujian ini enggak? Bapa sentuh hatiku, ubah. Nah, semua bisa. Tahu kisahnya? Kisah pujian ini diciptakan? Enggak. Sama soal mengampuni. Lebih kejam dan lebih seram. Kenapa? Ada yang baru usia 13 tahun. Vio? Yang baru 13 tahun? 13 tahun ya? Oh 12. 13 enggak ada? 14 deh, 14. Memang broin 14. Caroline ya? Tata. Iya Caroline kan adiknya ya. Caroline. Kok jadi adiknya yang disebut? Tata 14 tahun. Tata 14 tahun, sebelahnya siapa? Nadia 12 tahun. Berarti antara di tengah-tengah itulah. Yang kelas 1 SMP siapa? Oh Nadia. Ini dia kelas 1 SMP tapi dia umurnya 13 tahun. Lagu ini ya, lagu ini. Lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Pertamanya pujiannya gimana? Betapa ku mencintai segala yang baik, segala yang telah terjadi. Dari usia kita 0 sampai sekarang nih, sekarang kan usia kita berbeda-beda. Coba renungin usia kita saat ini, dari kita 0, dari kita sekolah yang kita ingat sampai sekarang, pernah nggak ada masa-masa yang nggak enak buat kita? Atau semua masa enak? Ada masa-masa nggak enak, berantem sama teman, berantem sama orang tua, betul? Mau sekolah kadang uang saku nggak ada mungkin. Ada masa-masa nggak enak. Tapi pujian tadi bilang apa? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Itu yang nyanyi, tahu? Di usia 13 tahun. Penciptanya itu kan Jason Irwan. Ini temennya nih, si cewek ini. Terus, kok aku boleh lewat dikit nggak sih jamnya? Boleh ya? Ini juga seret deh kayaknya, tunggu. Nah, temennya ini cewek kan, si Jason lagi makan. Temennya bilang, Jason aku mau ngomong. Apa? Kamu selesaiin makan deh. Oke, selesai makan ditanya dong, bener gak? Kenapa? Tahu jawabannya? Katanya tadi mau ngomong. Iya, apa? Aku hamil. Si Jasonnya bilang, bukan aku kan? Tahu yang ngehamilin siapa? Kira-kira siapa yang menghamili? Mau tahu? Bapaknya. Bapak tiri. Bapak kandung. Kok bisa? Bapaknya pulang dalam keadaan mabuk, lihat anaknya, kejadian hal itu, akhirnya hamil. Marah nggak anaknya? Marah nggak si cewek? Masih kelas 1 SMP loh. Coba Tata sama Nadia, kalau usia kalian ada temennya yang hamil, kayak apa? Ini kan usia begini masih suka ke time zone kan? Iya enggak? Atau udah nggak suka kata nggak usah mereka deh. Saya yakin Andrew, Jonathan masih suka kan? Ya kan, yang nari-nari itu loh, ya kan? Betul kan? Suka kan? Nah, di usia kelas 3 kelas 1 SMP usia 13 tahun hamil. Dia diantar pulang ke rumahnya, dia marah sama mamahnya. Teriak-teriak. Sampai si Jasonnya, akhirnya kan dia nggak sekolah dong. Orang hamil kan lama-lama perutnya gede, betul ya. Kalau si Andrew sih pasti gede terus. Nah, orang kalau hamil itu perutnya lama-lama membesar.
Dia nggak sekolah. Si Jason ini sudah lewat 3-4 bulan, ngejenguklah teman dekatnya ini, dijenguk. Tahu pas dijenguk, bekas silet, bekas cakaran, luka semua di badan. Rambutnya acak-acakan, ditanya sama mamahnya. Tante, dia kenapa? Dia kalau lihat batu, dipukulin ke perutnya. Dia lihat benda tajam, dia mau tusuk. Sampai kukunya sendiri buat ngecakar-cakar badannya. Stres, depresi. Selalu umpatan, omongan kasar ke bapaknya keluar semua. Sampai akhirnya, kalau begitu terus kan ini anak bisa mati dong. Sampai akhirnya dia dibawa di satu, kalau hutan, tapi bukan hutan, kebun lah. Kebun itu kan biasanya ada rumah-rumahnya. Buat yang yang ngerjain di ladang istirahat kan. Dia ditaruh di situ, dipasung tangan sama kakinya. Terus dia makannya gimana? Ada pembantunya, satu orang yang ngejagain dia. Dia dipasung selama 13 tahun. Usianya tadi berapa? 13. Dia dipasung selama, kira-kira kalau kita SMP kelas 1 nih, 13 tahun kemudian, kita kan udah gede. SMP sudah pasti selesai, udah SMA, udah kuliah udah selesai dong. SMP ke SMA kan 6 tahun, kuliah 4 tahun, berapa? 10 tahun, ini udah 13 tahun. Si Jasonnya pun pasti udah kerja. Dia benar, dia udah kerja. Pas dia pulang ke rumahnya, dia kan orang Rangkas, Jason Irwani. Dia pulang ke rumahnya, dapat telepon. Diangkat. Iya, dengan siapa? Bisa bicara dengan Jason. Ya, saya sendiri. Ini siapa ya? Misalkan temannya itu Vio. Vio aja ya, yang enak sih Vio. Misalkan temannya ini Vio, terus dia bilang gini, saya Vio. Responnya dia gimana? Dia tahu loh, si cewek ini tadi dipasung, sekarang bisa nelpon. Nah, baru dia cerita sama Jason. Mereka ketemu, dia cerita semuanya. Pas dia dipasung itu, 13 tahun kemudian, dia dipasung selama 13 tahun. 13 tahun kemudian nggak tahu kenapa itu pasungan lepas. Mungkin karena saking tuanya ya, kayunya udah mulai dimakanin rayap, rantainya juga mungkin udah itu lepas dengan sendirinya kata dia. Dia keluar, itu 13 tahun bayangin deh nggak pernah dicukur rambutnya. Rambut ini, itu kalau cowok potong kan sebulan sekali kan. Kira-kira 13 tahun sepanjang apa? Sampai tanah kayaknya. Tapi pas dia ke dapur, apa yang dia lihat? Pisau. Dia lihat pisau. Apa yang dia lakukan? Dia lihat pisau, dia ambil pisau begini. Sudah 13 tahun. Mau ngapain? Bunuh diri. Pujian yang tercipta, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Segala yang baik? Enggak. Udah mau bunuh diri, tahu nggak dia pas mau bunuh diri, 13 tahun loh, nggak pernah keluar dipasung. Dia masih bilang gini, Tuhan ampuni aku. Karena dia mau bunuh diri. Pas dia mau begini, tangannya nggak bisa gerak. Dia nangis sejadi-jadinya, dia bilang, seperti ada yang memegang tanganku, bukan megang pisaunya, seperti ada yang pegang tanganku. Ada yang megang begini, di sini. Ada yang megang tanganku, terus ada yang merangkul aku. Dia nangis, pisaunya jatuh, ada suara, aku mengasihimu. Kira-kira siapa? Hah? Tuhan Yesus. Dia langsung baik, dia marah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan selama ini kemana aja? 13 tahun loh, aku sendirian. 13 tahun ini Tuhan kemana? Kenapa baru sekarang Tuhan nongol? Masa depanku hancur, hidupku hancur, semuanya berantakan. Tuhan di mana? Dia masih terus begitu sama Tuhan.
Sampai katanya dia dengar suara Tuhan, dia bilang gini, suara Tuhan itu begini, aku juga menangis. Tapi siapa yang gak tahu pujian itu? Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Siapa yang gak tahu? Itu dari lagu tahun kapan sampai sekarang masih dinyanyiin. Jadi berkat. Tapi kisahnya, pas dia Tuhan bilang, aku mengasihimu. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia pulih hatinya. Berapa tahun? 13 tahun. Dia pulih hatinya. Dia ambil bukan lagi pisau tapi gunting. Buat apa? Bukan buat bunuh diri. Buat ngerapihin rambutnya. Dia rapihin rambutnya, dia mandi. Dia pulang ke rumahnya. Siapa yang dia ketemuin pertama kali? Mamahnya. Mamahnya kaget lihat dia. Dia cuman bilang, mana papa, aku mau ketemu. Ketemu sama papahnya? Ketemu. Tapi papahnya sudah ada di kasur, gak bisa bangun. Kenapa? Sakit stroke. Mamahnya bilang, semenjak kejadian itu, papahnya merasa bersalah. Karena telah menghancurkan masa depan anaknya. Si anak tahu gak tadinya kalau bapaknya merasa bersalah? Gak tahu. Dia datang ngampirin bapaknya, stroke, gak bisa ngapa-ngapain. Dia tatap mata bapaknya, dia bilang, ampuni aku, karena aku gak bisa mengampunimu. Ampuni aku, karena selama ini aku gak bisa mengampunimu. Setelah pengampunan itu, pemulihan itu terjadi, berapa bulan? 1 bulan atau 3 bulan bapaknya meninggal. Pas dia datang sama bapaknya, pemulihan terjadi, ada seorang anak usia 13 tahun berdiri di depannya. Anak laki-laki, kira-kira siapa? Anaknya. Cacat? Enggak. Anaknya sempurna, sehat. Pujiannya bilang apa? Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Bahkan pujian itu bilang, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Padahal dia 13 tahun sendiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang gampang gak mengampuni? Susah. Yang terakhir. Ini biasanya kalau udah yang terakhir senang kan? Hah? Gak senang? Kalau yang terakhir senang gak? Keren loh Ci, gak ada yang senang kalau terakhir. Biasanya kalau di youth saya nih, kalau terakhir senang kan? Iya, teriak semuanya iya katanya. Markus 11 ayat 24. Kita mau baca bersama 3, 2, 1. Karena itu, apa saja amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Sekarang ini kita punya pengharapan. Ada yang kita minta sama Tuhan. Siapa yang punya permintaan sama Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya ada. Firman bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan. Amin. Percaya kita akan menerima apa yang kita doakan. Pastikan dulu hati kita beres. Karena firman Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan. Pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya apa? Pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapan Tuhan.
Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi doa kita akan kehilangan berkat-berkat dari. Slide selanjutnya, Andrew. Ketidakberesan dalam hati menghalangi doa yang pertama. Yang kedua, kita akan kehilangan berkat. Loh, berkat itu bisa hilang? Bisa. Misalkan kayak gini, tadi Andrew sama Vio jemput nih di atas. Misalkan, kalau nanti nih, ini misalkan ya Vio, Andrew bukan beneran ya. Misalkan saya udah punya pikiran nih, nanti aku mau ajak Andrew sama Vio makan di ITC. Terus saya bilang dong sama mereka, Andrew, Vio nanti antarin aku ya sampai depan. Bisa nggak mereka nolak? Bisa nggak? Bisa. Vio bisa bilang, kak kan tinggal turun aja udah gampang jalannya nggak belak-belok. Andrew bilang, ya kak sendiri aja ya aku mau beberes dulu. Jadi dapat berkatnya? Itu kehilangan berkat. Makanya kita harus membereskan hati. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni agar doa kita tidak Sekali lagi agar doa kita tidak Senggol kanan kirimu bilang ayo mengampuni. Amin, saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh setiap hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, Bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk masing-masing lihat kedalaman hati. Apakah saat-saat ini ada yang membuat hati kita kecewa? Apakah saat ini ada yang membuat hati kita terluka? Firman Tuhan berkata, sebelum kita datang menghadap Tuhan, mari ampuni jika ada orang yang bersalah kepadamu. Pengampunan memang tidak mudah. Pengampunan mudah untuk dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi siang hari ini firman Tuhan bilang, lihat kedalaman hatimu. Ketika hatimu tidak beres, setiap doamu akan terhalang. Kau akan kehilangan setiap berkat. Ketika engkau tidak bisa mengampuni, fokus hidupmu hanya menghakimi orang. Siang hari ini kita belajar bersama-sama untuk mengampuni. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini.
Kami mau belajar untuk mengampuni Tuhan. Sekalipun hati kami sudah sangat terluka, sekalipun hati kami sudah sangat kecewa, tapi kami mau terus untuk belajar mengampuni orang. Kami mau terus belajar untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau putuskan untuk kami mengampuni. Untuk orang yang sudah menyakiti kami, untuk orang yang sudah membuat kami terluka, Tuhan, kami mau mengampuni. Kami mau mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sentuh setiap hati kami Tuhan. Bapa, ya Yesus, Ubah hidupku, ubah setiap kami Tuhan. jadi yang baru. Haleluya. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengenal Ya Yesus. sebuah Haleluya Tuhan. yang selalu memberi Berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh dengan kasih-Mu. mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk anak-anak Tuhan saja katakan pujian ini. Bapa, satu hati. Amin. Ubah setiap kehidupan kami Tuhan. Ubah hidup kami menjadi baru. Seperti emas yang murni Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami sudah diajarkan Tuhan bahwa kami harus mengampuni-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya pelayanannya semakin diberkati. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, agar Tuhan Yesus bisa memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan duduk dan bisa memberikan kolektornya di depan. Dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Fani atas pemberitaan firman-Nya. Tuhan semakin memberkati lagi. Apakah ada pengumuman teman-teman? Oke, saya minta Kak Fani untuk tutup ibadah kita dalam doa. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Tuhan sudah sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah memuliakan-Mu, bahkan kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan, menyatukan hati kami Bapa, merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa setiap doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, siang hari ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati setiap mereka pribadi lepas pribadi. Dalam masa muda mereka Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati masa muda mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka Bapa. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kerinduan kami akan menerimanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja ini Tuhan. Berkati gereja ini Bapa, bahkan untuk Pak Joko dan Bu Delis Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk Kokinoto juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin gereja ini dengan hati yang takut akan Tuhan, membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh akan pengenalan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi kota di mana kami tinggal Tuhan.
di Tangerang Selatan ini Tuhan, maupun di kota kami di mana kami berada Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat yang daripada Allah mengalir di kota kami. Begitu juga dengan Indonesia Tuhan. Kami anak muda mengasihi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Biarlah shalom yang daripada Tuhan mengalir di bangsa kami. Dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu untuk Indonesia. Berkati Indonesia di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan Presiden kami Pak Jokowi bukan orang yang mengenal Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Presiden kami memimpin bangsa kami dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati setiap jajaran stafnya Tuhan, para menteri Tuhan, semua yang mengatur yang ada di bangsa ini Tuhan, hingga ke RT, RW, kelurahan Bapak, ke pelosok-pelosok desa Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami akan pulang Tuhan, berkati setiap kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Setiap motor, mobil, angkot yang akan kami tumpangi Tuhan, jauhkan setiap dari mara, bahaya, kecelakaan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kasih karunia Allah menyertai setiap kami hingga kami boleh sampai tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Namun Tuhan, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan berkati sekolahmu, Tuhan berkati setiap komunitasmu, Tuhan berkati gerejamu, Tuhan memberkati apapun yang engkau lakukan. Engkau akan terus naik dan bukan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa mengalir mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.